Pemirsa, kali ini di Selamat Pagi Indonesia ada yang berbeda karena dalam segmen Ketok Pintu kita akan kenal lebih dekat pada salah satu Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi, nama barunya loh pemirsa, namanya adalah Mas Nezar Patria. Kalau gitu kita langsung aja kita cek bagaimana kantornya, kerjanya di tempat seperti apa dalam segmen Ketok Pintu hari ini. Mas Nezar, selamat pagi. Selamat pagi, Valen. Selamat pagi, Mas Nezar. Apa kabar? Baik. Sehat, Mas Nezar? Alhamdulillah. Apalagi setelah dilantik jadi wamen untuk satu periode lagi. Iya. Semakin semangat? Harus Harus. Jadi pemirsa, ini adalah Mas Nezar Patria. Adalah wamen Komdigi ya, Mas? Namanya sekarang berubah ya? Komdigi, ya. Komdigi. Kenapa dari Kominfo berubah jadi Komdigi? Untuk memfokuskan, ada pekerjaan besar kita, transformasi digital. Nah, sehingga tadinya komunikasi dan informatikanya diganti jadi digital. Yang bikin saya tertarik adalah Wakil Menteri Nezar ini, kalau kita lihat di ruang kerjanya, pada saat masuk, saya disambut banyak buku, Mas, di sini. Oh iya. Ini memang punya kebiasaan membaca, hobi membaca, atau gimana, Mas Nezar? Saya memang book lover, jadi saya pecinta buku sejak saya SMA. Membaca banyak buku lah, terutama yang menarik perhatian, menggugah rasa ingin tahu, dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul ya, yang misalnya tentang sosial, tentang ekonomi, politik, sains, gitu. Saya punya ketertarikan itu soal-soal itu. Sosial, ekonomi, politik, sains, dan juga budaya. Banyak ya, Mas. Tapi yang terakhir yang Mas Nezar baca yang bagus sekali, yang berkesan, buku apa, Mas? Yang paling berkesan? Soalnya di sini ada banyak bukunya nih. Iya, ada banyak yang berkesan. Tapi saya juga sedang membaca ini, Ethics of Artificial Intelligence. Ya, ini buku yang menurut saya cukup menarik ya, mencoba memotret perkembangan apa yang disebut sebagai kecerdasan buatan itu, atau kecerdasan artifisial. Perkembangannya yang kita tahu sangat luar biasa ya, dan sangat dramatis begitu, terutama sejak munculnya generative AI. Mas Nezar ini kan backgroundnya seorang jurnalis. Jurnalis itu kan pasti punya produk-produk jurnalistik. Setelah menjadi seorang wakil menteri 1 tahun 3 bulan ini, apakah Mas Nezar masih membuat produk jurnalistik? Produk jurnalistik dalam arti profesional tentu saja sudah tidak. Tapi kalau menulis catatan atau yang saya publikasikan di akun media sosial saya cukup rutin. Saya pengguna Facebook, saya Facebookers sejak awal gitu, dan cukup intens. Dan di platform lain agak kurang aktif gitu. Kalau di platform buku, Mas Nezar tulis buku nggak? Di buku, ya, menyunting buku, terutama yang terkait dengan pekerjaan ya. Nah, misalnya ini buku yang terbaru yang kita buat itu ada 2 ya. Yang pertama nih, 1 dekade pembangunan digital Indonesia. Ini pemirsa judulnya, 1 dekade pembangunan digital Indonesia 2014 sampai 2024. Iya, ini merekam perjalanan selama 1 dasawarsa pembangunan digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Dan 1 buku lagi ini merupakan ini yang disunting oleh Mas Nezar ya? Penyunting Nezar Patria. Iya, ini 1 kumpulan tulisan, ya, judulnya Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030. Jadi ini memberikan perspektif ke depan gitu ya, tentang gagasan, kebijakan, dan strategi apa yang mau dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Dan ini kompilasi tulisan-tulisan para pakar yang memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pembangunan digital di Indonesia. Jadi itu adalah 2 buku yang baru saja rilis. Ya, Mas ya. Mas Nezar menjadi seorang wakil menteri dengan background seorang jurnalis. Ada hal yang membuat ini tuh pekerjaan yang menyenangkan dan ini bisa dilakukan oleh banyak jurnalis lainnya, misalnya gitu. Apa menurut Mas Nezar? Saya cukup lama dilatih sebagai jurnalis ya, hampir 4 abad loh, Valen ya, 23 tahun persisnya. Semenjak 1999? Iya, jadi selama menjadi wartawan, banyak hal yang saya dapatkan ya. Yang pertama, saya harus bisa
membuat satu big picture dari persoalan yang kompleks, sehingga saya mendapatkan apa inti-inti persoalannya. Dan itu berguna sekali ketika kita bekerja seperti sekarang ya, menghadapi situasi yang sangat kompleks, program yang sangat kompleks juga. Kita dengan cepat bisa melihat apa poin-poin penting dan yang menjadi prioritas. Terus yang kedua, ketika kita menghadapi hal-hal baru, curiosity, rasa ingin tahu yang dididik selama menjadi jurnalis itu cukup membantu kita untuk melakukan penggalian data, lalu membaca riset, lalu ya bertanya sama pakar dan lain sebagainya. Dan kemudian kita dapatkan satu pengetahuan dan kita siap untuk kemudian mengeksekusinya apa saja. Dan tentu saja sebagai wartawan yang juga bekerja cukup lama di lapangan, eksekusi di lapangan itu penting sekali. Eksekusi di lapangan itu penting sekali. Itu tadi cerita singkat dari Mas Nezar, pemirsa. Tapi Mas, kita tuh kalau pagi tuh kurang perfect morningnya kalau seandainya kita belum ngopi, belum ngeteh, pemirsa. Kita ngopi tapi di ruangan ya Mas ya. Mau ngopi di ruangan, ayo. Oke, ayo pemirsa, nanti ikuti usai jeda, tetaplah bersama kami. Ini ruang kerjanya Mas Nezar, pemirsa. Banyak buku ya Mas di sini? Iya. Jadi Mas Nezar ini di mejanya banyak buku. Banyak buku, saking berarti setiap ada waktu luang Mas Nezar akan membaca? Ya, begitulah. Jadi ya untuk sekedar merefresh dan mendapatkan ide-ide begitu. Kalau ini apa Mas? Ini buat ini begini. Kadang-kadang kita nggak sempat olahraga gitu ya. Nah, jadi ada alat ini semacam treadmill ya. Ini mini treadmill sebetulnya. Mini treadmill. Iya, supaya bisa di kantor tetap sambil olahraga ya Mas? Iya, sambil olahraga kita hidup. Jadi berapa? 10 menit, 15 menit? Ya, semampunya. Semampunya Mas. Ya paling enggak, saya punya target jalan itu paling enggak 10.000 step. Per hari? Iya, tapi jarang bisa saya penuhi. Makanya kalau kurang, saya coba jalan di sini. Gitu. Tapi selama ini selalu terpenuhi nggak? Nggak selalu. Oh, nggak selalu. Ya, di atas 5.000 lah. Oke, tapi apa Pak? Bagus berarti. Masih aware untuk kesehatan pemirsa. Kita duduk yuk Mas, kita ngopi pagi pemirsa di kantornya Wamen Mas Nezar. Mas Nezar, kalau seandainya sekarang ini kan ada transisi ya, dari yang sebelumnya Menteri Kominfo, Budi Ari, kemudian sekarang sudah menjadi Menteri Komdigi, ada Mbak Mutia Hafid. Penyesuaiannya itu seperti apa sih Mas? Penyesuaiannya normal aja. Normal aja ya, karena ini kan suatu yang biasa sebetulnya ya, pergantian kepemimpinan dan rotasi dan lain sebagainya. Saya kira biasa dalam organisasi gitu ya. Dan saya menghadapi ini cukup sering gitu. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan gaya-gaya kepemimpinan itu memang mutlak harus diperlukan ya. Kalau kita bekerja dalam tim, bekerja dalam organisasi. Jadi kita harus tahu mungkin ada perubahan-perubahan dalam style dan lain sebagainya. Mutia Hafid juga jurnalis ya Mas ya, backgroundnya. Tapi Mas, pada saat dulu menjadi jurnalis, kemudian sempat jadi ketua AJI, kemudian menjadi Wamen Kominfo. Itu cita-cita atau mengalir saja Mas Nezar? Ya tentu saja saya tidak pernah bercita-cita jadi menteri gitu ya. Tapi menjadi ketua AJI ataupun anggota Dewan Pers sebelumnya, menjadi pemimpin redaksi itu bagian dari plan saya gitu ya. Artinya saya memang merencanakan untuk bisa berbakti atau bekerja di lembaga-lembaga yang kira-kira bisa memajukan profesionalisme jurnalis dan juga industri media gitu. Nah, menjadi menteri kan ataupun wakil menteri gitu, saya kira itu kan bagian dari bisa disebut kepercayaan ya dan amanah yang diberikan oleh presiden, oleh negara gitu ya. Mungkin ada dari kemampuan ataupun interest kita gitu yang kira-kira bisa membantu pekerjaan-pekerjaan
pemerintah dan juga bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat dan juga negara gitu. Ya, saya kira untuk itu kita harus semua siap. Ya, kalau dipanggil oleh bangsa dan negara untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau untuk yang kali ini, dalam jabatan yang kali ini, programnya bagaimana, Mas? Apakah ada yang baru di Komdigi ini, Mas? Di Komdigi ini, program yang baru, kita sebetulnya melanjutkan yang sudah ada di rencana 5 tahunan ya. Antara lain yang kita berikan perhatian terhadap emerging technologies sekarang, misalnya seperti artificial intelligence yang kita bicarakan tadi. Lalu juga kita memberikan perhatian terhadap teknologi baru yang muncul yang mempengaruhi konektivitas, misalnya ya, penggunaan satelit, lalu misalnya dengan low Earth orbit satelit gitu ya, yang sekarang menjadi inovasi-inovasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan global ya, dan tentu saja kita harus mencoba memberdayakan kemampuan kita dalam membangun infrastruktur teknologi di dalam negeri sendiri gitu. Nah, ini menjadi satu komitmen, dan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo pada hari ini kita melihat ada satu fokus ini, Mbak Valen ya, bagaimana konektivitas ini bisa menjadi meaningful connectivity gitu, konektivitas yang berdampak. Apalagi saat ini kita kan sedang menyiapkan ya fondasi-fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, 2025 sampai 2029 atau menjelang 2030 adalah pintu gerbang yang sangat penting buat kita. Jadi di situ kita harus bersiap agar 2030 ke 2045 kita bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja ya, sehingga bisa memberikan value ya buat generasi baru yang muncul di 2030-2045. Kita akan mencoba menjadi 5 negara terbesar dalam soal ekonomi. Dan intinya Komdigi ini sebenarnya hadir ya Mas untuk masyarakat. Untuk banyak persoalan masyarakat sebenarnya ada Komdigi yang akan hadir untuk apapun itu sebenarnya. Nah, bagaimana mau memastikan supaya masyarakat itu tuh sadar dan aware betul kalau kita tuh punya yang namanya kementerian ini dan ada solusi yang akan diberikan. Apalagi masalahnya banyak macam-macam. Ada keamanan siber, betul. Ada judi online yang dekat dengan masyarakat. Bagaimana, Mas? Ya, hampir seluruh sisi kehidupan kita saat ini bersentuhan dengan teknologi digital pastinya ya. Dari yang namanya kita menggunakan smartphone ya, kita menggunakan semua piranti teknologi ya. Saya kira itu semua beririsan dengan kementerian ini. Misalnya untuk menggunakan internet ya, itu berarti kita di belakang itu kita harus aware bahwa ada satu infrastruktur teknologi yang sedang berjalan dan itu menjadi urusannya kementerian ini yang kita sebut sekarang Komdigi gitu ya. Jadi komunikasi dan digital gitu. Dan tentu saja bagaimana kita bersama-sama ya berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lalu juga masyarakat bisnis gitu ya, yang atau industri yang menopang konektivitas ini bisa bekerja sama untuk membangun sebuah ruang digital yang sehat. Ditutup dengan yang lebih ringan. Pagi-pagi ini Mas Nezar tuh mau menyampaikan apa? Kalau anak muda punya cita-cita, siapa tahu nanti bisa masuk ke dalam kabinet pemerintahan periode selanjutnya, gitu kan? Boleh dong, punya cita-cita. Nah, apa tipsnya, triknya supaya bisa jadi seperti Mas Nezar? Bisa jadi wamen, pemirsa. Ya, yang pertama saya kira kita harus punya percaya diri ya. Bahwa kita bisa, bahwa kita mampu gitu. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita. Selain percaya diri, ya mempersiapkan diri ya berarti kita ya memperkaya diri kita dengan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Terus yang ketiga, kita harus membangun silaturahmi ya, atau bangun network dalam bahasa profesional, bangun network, menjaga kontak kalau di dalam ilmu jurnalisme gitu ya, dan semua itu akan menjadi modal buat kita untuk berjalan ke depan. Dan yang
paling penting adalah menjaga trust, menjaga amanah. Itu penting sekali. Jadi itu adalah tips dari Mas Nezar supaya bisa punya karir path yang bagus, supaya bisa menjadi seorang wakil menteri. Kalau tipsnya dari seorang wamen, memang pemirsa. Kalau begitu, Mas Nezar terima kasih ya karena sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini di segmen Ketuk Pintu. Kalau gitu kita selesaikan ngopi pagi kita dulu ya Mas ya. Baik, baik. Gitu pemirsa, itu dia hari ini di segmen Ketok Pintu. Nanti masih ada profil-profil orang-orang hebat lainnya di Indonesia juga, hanya di dalam segmen Ketok Pintu. Kapan-kapan kalau ngobrol sama wamen atau menteri ajak-ajak lagi dong. Ngopi-ngopi Inspirasinya ya. kebagian ngopi-ngopi. Nah kan itu aku salurkan, difasilitasi kan. Semua pemirsa bisa lihat melalui segmen Ketok Pintu. Harusnya tadi juga treadmill bareng ya. Terus memang olahraga bareng ya pagi-pagi ya. Tapi yang nggak kalah menarik adalah ketika Nezar Patria itu kan sebelumnya juga jadi jurnalis ya. Kan jurnalis berarti ntar suatu saat bisa dong ya jadi wakil menteri atau menteri itu bisa ya. Mungkin Iqbal cicit jadi Iqbal presiden. cocok ya. Menteri khusus konflik jangan ya. Jangan dong. Tadi segmen Ketok Pintu yang akan selalu kami hadirkan kepada Anda dengan tokoh yang berganti-ganti. Kita harapkan akan bisa selalu memberikan inspirasi ya bagi pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Kalau gitu kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.